Selamat sore teman-teman, selamat sore. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kasih tos kiri kanannya, katakan merdeka. Nah, belum merdeka ini. Merdekanya masih merdeka. Belum merdeka. Ulang ya, siapkan tangannya yang keras ya. Merdeka bilang ini, merdeka. Oke. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Tuhan, tiba saatnya sore hari ini kami memuji, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, Kau ampuni setiap kami, Kau layakkan setiap kami Tuhan. Siapa kami di hadapan Tuhan? Selain Kau melayakkan setiap kami untuk berdiri, untuk memuji, menyembah Tuhan. Tuhan, biar kami hidup kami Tuhan. Terus kami berikan kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Pimpin Tuhan pada sore hari ini. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Sama-sama tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata Allah, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada amin, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya.
keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Biar segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Beri sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar dan ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu Tuhan, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari yang wanita saja nyanyikan pujian. Ku beri kemuliaan, nama, sama-sama naikkan pujian ini. Besar perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib,
tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, Yesus. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, ajaib. Tiada seperti Yesus, sebab Kau besar, Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, seperti Yesus, sebab Kau besar, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti-Mu Tuhan, seperti Yesus, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus, tiada seperti tiada seperti-Mu, hanya Kau yang layak kami sembah. Tuhan, yang Kau yang layak, Tuhan, hanya Kau yang layak. Ampuni siap kami Tuhan, Kau yang melayakkan siap kami hidup dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau Raja damai, Engkau sumber sukacita kami Tuhan. Penuhi kami dengan damai-Mu Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Bahwa kami lebih sungguh mengenal-Mu, mencari-Mu Tuhan, memuji-Mu Yesus. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu Tuhan, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Yesus. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Kau sangat baik. Kau sungguh baik dalam hidup kami.
Kami perlu Engkau Tuhan, sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Gembala kami yang menuntun setiap kami Tuhan, Kau menuntun kami ke air yang tenang. Pegang tangan kami Tuhan, tuntun kami Tuhan, kami perlu Engkau. Penolong kami yang setia, tak pernah tinggalkan kami. Siap musim hidup kami, terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan, terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan puja sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan mari masuk ke gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari cuma Tuhan katakan sebab Tuhan baik, 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 sebab Tuhan baik selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Semua kita dipilih untuk memuji muliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Haleluya, kita dipilih. Mari sama-sama katakan, kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan
kemuliaan. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, pujian kami, dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Silakan duduk sama Tuhan. Haleluya. Terima kasih. kasih Tuhan. Setiap rencana Tuhan baik bagi siapa kami. Syukur atas setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur atas setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia,
bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan agar seluruh bumi. Saya undang dengan kasih Kesia Tamburin bisa maju ke depan. Kita sama-sama dukung dalam doa untuk kita berdoa untuk bangsa dan negara ini ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih kami di sini berkumpul bersatu di dalam hati untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, berkatilah bangsa ini Tuhan, agar bangsa ini sesuai dengan harapan-Mu dan bisa memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkatilah kami para penerus bangsa ini supaya kami dapat menghindari hal-hal yang menolak dengan firman-Mu Tuhan. Semoga kami bisa membangun bangsa ini sesuai dengan apa yang Engkau inginkan Tuhan, dan kami juga bisa memuliakan nama-Mu di bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Saya persilakan Pak Victor. Mari kita berdoa sekali lagi ya. Kemurahan Tuhan kalau Tuhan izinkan ada sampai hari ini. Kami bersyukur sebab Tuhan Yesus selalu baik. Satu-satunya pribadi yang selalu mengasihi kami adalah Engkau Tuhan. Terima kasih, terimalah setiap pujian dan sembah kami. Biar segala sesuatu yang kami berikan semuanya boleh menyukakan hati Tuhan. Tiba saatnya kami akan rindu mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Engkau memakai hamba-Mu untuk menyampaikan benih kebenaran firman-Mu kepada setiap kami termasuk hamba-Mu Tuhan. Terima kasih, urapi setiap kami Bapa. Tanpa firman-Mu, tanpa Engkau kami gak bisa melangkah. Kami gak mampu menghadapi segala sesuatu tanpa Engkau Tuhan. Terima kasih. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus yang percaya katakan sama-sama. Amin. Shalom. Shalom. Coba kasih salam kanan kiri lagi. Tuhan Yesus mengasihimu ya. Tuhan Yesus mengasihimu ya. Ya, puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita sore hari ini, amin. Wah, luar biasa ya. Warna-warni semua ya. Kamu warna apa? Coklat ya.
Oke, sore hari ini teman-teman saya rindu men-sharingkan kebenaran firman Tuhan ya. Awal mula tema firman Tuhan ini diberikan kepada saya secara pribadi ya. Saat saya di rumah, saat saya berangkat kerja waktu itu ya. Di jalan Tuhan titipkan satu kalimat ini dalam hidup saya ya. Sepertinya apa ya? Apa teman-teman? Waktu kita baca kata-kata ini, apa yang terlintas ya pertama kali di pikiran kita? Coba kita baca sama-sama ya. Boleh di slide aja ya, Jack. Ya. Ya, coba kita baca sama-sama ya. Tema dari firman Tuhan sore hari ini. 1, 2, 3. Tetap benar, sekali lagi 1, 2, 3. Tetap benar di masa yang sukar. Mungkin saat kita membaca, kita sudah pikirannya, oh hanya di masa sukar yang dalam arti sempit. Maksudnya kita lagi susah, ya kan? Kita pasti persepsinya hanya sampai di sana. Kemungkinan banyak orang seperti itu ya. Di masa-masa yang sukar. Tidak mudah setiap saya dan saudara kalau kita diperhadapkan di masa-masa yang sulit, kita bisa mempertahankan kebenaran. Ya. Jadi di sini tidak hanya kita harus semangat aja di sini, tapi realita hidup kita saat kita di luar, kita menjalani hidup kita ini, apakah kita semua bisa tetap benar di masa yang sulit? Tetap di sini adalah mengandung satu konsisten, ya. Tidak hanya hari ini kita benar. Kita nggak bisa berbangga dengan aku hari ini jadi pribadi yang benar loh. Sampai akhir hidup kita. Kapan? Nggak tahu. Hidup saya dan saudara tinggal berapa jam lagi kita nggak ada yang tahu. Yang pasti saat Tuhan izinkan nafas itu masih berembus dalam hidup saya dan saudara. Tetaplah kita pegang iman kita. Tetap benar di masa yang sukar. Saya ingin saudara, di masa yang sukar ini kita tidak berpersepsi untuk masa yang sulit. Masa yang susah, hidupku susah, ekonomiku susah, keluargaku susah, aku belum dapat kerja dan lain-lain. Saya ingin membagi menjadi 2 bagian. Lanjut ya. Yang pertama, ada 2 macam ya. Yang pertama, di masa yang nyaman atau enak, terkadang kita sukar untuk menolak. Masa yang sukar di sini bukan hanya sukar secara apa ya? Ya keadaan kita sulit ya, kondisi keluarga sulit ya, ekonomi sulit macam-macam ya. Tapi di sini saya ingin membagi satu hal ini. Terkadang kita dalam zona yang nyaman, masa yang enak, kita sulit untuk menolak. Sukar, masa yang sukar dalam tanda petik ya. Contoh begini. Misalkan ya waktu pelatihan singer kemarin saya sudah sharing ini ya. Saya ingat ceritanya almarhum om saya yang almarhum sudah meninggal ya pastinya ya. Almarhum om saya. Dia cerita, dulu dia punya toko alat tulis ya. Nah, setiap minggu itu tokonya pasti tutup. Nah, waktu itu ada pelanggan besar yang menawarkan om saya ini. Kamu kalau minggu buka, aku mau ambil barang yang banyak. Sekian juta gitu. Nah, singkat cerita, om saya kan cerita ya, diperhadapkan dengan 2 hal. Satu sisi sudah komitmen minggu itu toko tutup, ibadah. Di satu sisi, yo kapan lagi? Ya, kita mungkin berpikiran ya kapan lagi ya? Ibadah kan bisa ikut, misalkan ngambil barangnya pagi, ya ikut ibadah siang kan enggak dosa kan ya? Sepertinya enggak apa-apa ya. Tapi terkadang hal-hal yang seperti ini menguji komitmen kita kepada Tuhan. Seberapa sering saya dan saudara diperhadapkan suatu pilihan yang sulit. Ya. Itu tentang pekerjaan, ya. Singkat cerita akhirnya om saya tetap tutup aja. Kamu enggak ngambil saya enggak apa-apa. Ya. Akhirnya singkat cerita Senin itu om saya dikasih customer yang lain yang ngambilnya jauh lebih banyak. Itu tentang pekerjaan. Contoh yang lain lagi, kita kadang-kadang diperhadapkan
Bagaimana cara kita memilih pasangan hidup? Ini ada Kak, baik, perhatian sama aku. Kapan lagi aku diperhatikan kayak gini? Tapi mohon maaf, beda keyakinan. Sukar kita milih. Kita butuh pribadi yang seperti ini. Ya, apalagi yang masih belum menikah ya. Kita pasti suka diperhatikan, suka dikasihi, macam-macam lah. Kalau ada yang sudah memperhatikan kita ya, nggak pernah kita dibegitukan orang, terus kita diperhatikan orang, dikasihi, dicintai orang, waduh sudah. Kita akan mengalami ini, masa yang sukar. Sukar kita milih. Nanti kita bermain sendiri dalam pikiran kita, kan boleh Kak. Nanti pelan-pelan Kak, akan tak ajak ke gereja. Ya. Dan seterusnya. Semuanya bisa kita pikirkan saudara ya. Saya teringat ya, saya dulu punya mantan saudara. Mantan saya ini suka, sekarang almarhum ya, istri saya tahu. Dia suka Jepang-Jepang gitu ya. Semua Jepang, bahasa Jepang dan lain-lain. Suatu ketika, Kak Yundri, Cik Meme pernah tahu. Saya pernah ngajak mantan saya ini di ibadah bahasa Jepang. Bayangkan saudara, pikiran saya, dia tak ajak ibadah ini, kesukaannya dia bahasa Jepang. Ya sekali oke, mau ya diajak. Tapi intinya saudara, enggak mau berpindah keyakinan. Mungkin karena cintanya, saudara mungkin pernah mengalami yang sama seperti saya. Mau Kak diajak ibadah, tak ajak doa, waktu mau makan doa bareng mau. Ya. Tapi apakah itu esensinya? Tidak saudara. Terkadang untuk satu hal kebenaran saya dan saudara, jangan kita berpikir dua kali. Kita dihadapkan sulit untuk memilih. Ya, coba kita buka ayat firman Tuhannya dulu ya. Next dulu ya. Ya lanjut, oke kita buka dulu ya. Hakim-Hakim 14 ayat 1 dan 8 ya. Multimedia bisa bantu ya. Sambil buka ayat bisa ya. Hakim-Hakim 14. Jadi masa sukar ini saya dan saudara bisa dibilang diuji ya, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Bisa? Ya, Hakim-Hakim 14. Setiap ayat firman Tuhan saya rindu kita baca sama-sama ya. Termasuk yang di depan ya. Ya, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ayat 8. Ayat 8. Ya, ayat 8. Oke, 1, 2, 3. Setelah beberapa waktu, kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu, dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Ayat 7 coba, tolong. Ayat yang ke-7. Ya. Maka pergilah ke sana lalu bercakap-cakap dengan perempuan itu sebab Simson suka kepadanya. Teman-teman kalau baca Hakim-Hakim 14 ini, Simson di ayat yang pertama dia itu sudah punya istri. Dia sudah punya istri orang Filistin di Timna. Tetapi di ayat yang ke-7, 8 dan seterusnya kalau kita baca, dia itu suka sama perempuan lain. Ya. Simson ini suka sama perempuan lain. Dan singkat cerita, Simson ini jatuh dalam dosa dengan perempuan lain ini. Pesan apa yang saya ingin sampaikan di cerita Simson ini? Terkadang saya dan saudara sukar memilih hal yang nyaman dari godaan mata kita. Godaan mata ya. Simson melihat ada perempuan cantik ini. Padahal dia sudah punya istri. Ini hanya
Salah satu contoh saat kita mengalami masa yang sukar untuk memilih. Di sisi lain, ini cantik ini. Kapan lagi? Ya, ini ganteng ini. Kapan lagi? Ini ada yang mau mumpung Kak sama aku Kak. Kapan lagi Kak? Belum tentu anak gereja mau sama saya Kak. Nah, terkadang kita diperhadapkan hal-hal yang sulit sehingga kita sulit untuk memilih. Bahkan kita nggak berani untuk mengambil keputusan. Kita diperhadapkan hal-hal yang sulit sehingga membuat saya dan saudara sulit untuk memilih. Tetapi ingat selalu teman-teman ya, sebelum kita memutuskan sesuatu, memilih sesuatu, pikirkanlah dampak jangka panjangnya. Hari ini jangan lihat senangnya dulu. Hari ini senang kita. Jangka panjangnya kita lihat, gimana ya? Kalau aku milih yang seperti ini, nanti ke depan seperti apa ya? Pikirkan. Apalagi tentang yang namanya pasangan hidup. Kalau sudah menikah, kalian gak bisa tukar tambah. Waduh salah aku, tahu gitu ya, nurut aku. Wes, tak bawa ke dealer Honda ya. Tukar tambah, gak bisa. Kalian akan menikmati. Ya, almarhum papa saya dulu pernah bilang, kalau kita benar milih pasangan hidup, kita belum masuk surga, sudah merasa surga di dunia ini. Tapi kalau kita salah pilih pasangan hidup, belum masuk neraka, kita sudah neraka di dunia ini. Kita sudah gak nyaman satu dengan yang lainnya. Lanjut ya. Iya. Nah ini, Hakim-Hakim 16 ayat 1 dan 4. Dia jatuh cinta kepada perempuan sundal, ya Simson itu. Sukar untuk menolak keinginan mata. Ya, jadi keinginan mata ini tidak hanya tentang pasangan hidup, tapi tentang yang lain. Ya, pilihan-pilihan kita yang lain. Kita sudah komitmen pelayanan misalkan seperti itu ya. Kita sudah komitmen pelayanan. Mempertahankan komitmen ini sulit. Untuk berkomitmen jauh lebih gampang daripada mempertahankan komitmen ini. Teman-teman, saya sharing ya, nggak usah cerita orang lain, saya aja. Jangan cerita istri saya ya, saya aja. Saya komitmen sendiri ya. Kalau orang lama tahu ya saya gimana orangnya ya. Saya ini suka saudara dipuji orang. Saya ini akan, mohon maaf, bukan kepedean ya, tapi saya akan gampang untuk menarik hati cewek, sungguhan. Dan saya punya mantan yang banyak. Serius. Ya. Dan saya ini dulu SMA ya. Mungkin kayaknya pernah tak ceritain di sini ya. Dan memang saya ini orangnya penyayang gitu, suka ya. Dan biasanya itu yang suka sama saya tak manfaatkan dulu ya. Tak suruh nyatet waktu pelajaran gitu ya. Catat no gitu ya. Dulu ya. Nah, sampai kemana tadi ceritanya ya. Jadi maksudnya begini teman-teman. Terkadang dalam hidup kita ini kita akan sulit untuk memilih apa yang baik dan yang benar. Dengan diperhadapkan dengan kesenangan kita. Kita senang, kita suka. Ya. Tapi kalau kita sudah suka, kita akan sulit mengontrol keinginan kita ini. Mungkin teman-teman saat saya bilang begini akan sulit untuk mencerna dengan lebih dalam maknanya ya. Saya pun juga sama dulu. Tapi saat semakin hari semakin ditempa banyak hal, akhirnya bisa jadi sampai hari ini. Terus proses itu hadir. Dan saya ingin cerita bagaimana caranya saya dan saudara bisa berbuah hidup kita di masa-masa yang sulit. Ya, coba lanjutkan cek yang kedua. Di masa yang terjepit. Di masa terjepit bahkan pada saat tidak ada pilihan. Ya. Yang kedua kita baca sama-sama 1, 2, 3. Di masa terjepit dan bahkan pada saat tidak ada pilihan lain. Kadang-kadang di masa yang sulit, masa terjepit, kita akan sulit untuk mempertahankan apa yang namanya hidup benar. Ya teman-teman ya. Coba kita baca dulu 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 6. 1 Samuel 30.
1 Samuel 30 ayat 1 sampai 6. Mungkin ada kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak benar, tidak baik ya, yang menjadi masa lalu kita. Ya, Tuhan bisa mengingatkan kita kapan saja ya, tidak ada kata terlambat teman-teman ya. Setiap hari kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Perubahan itu bukan dari orang lain, tapi keputusan dari kita sendiri. Perubahan itu adalah keputusan kita. Ya, orang lain hanya bisa mengingatkan ya buat saya dan saudara, tapi tetap keputusan di tangan kita. Ya, saya rindu kita memutuskan yang baik dan benar buat kita sendiri, minim buat kita sendiri ya. Kita baca ya 1 Samuel 30 ayat yang pertama. Sampai ayat yang ke-6, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dan tidak membunuh seorang pun. Kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, dan istri mereka serta anak mereka, yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu, dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud, yakni Ahinoam, perempuan, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Ayat 6, dan Daud sangat terjepit, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Teman-teman kalau baca ayat ini, ya, pada saat itu Daud terjepit, ya. Semua rakyatnya menyalahkan dia karena dia yang menyuruh semuanya untuk maju ke depan sehingga semua terbakar habis. Ya. Nah, Daud terjepit pada saat itu dan dia, firman Tuhan katakan dia hendak dilempari dengan batu. Teman-teman, saat kita terjepit, terkadang ini situasi yang tidak mudah untuk kita bisa memutuskan sesuatu yang baik. Kalau kita sudah kalut ya, itu sudah bingung udah, wes apa yang ada kita ambil dulu keputusannya ya. Justru di dalam masa-masa yang sulit itu, saya dan saudara itu diberikan kesempatan untuk kita mengalami Tuhan. Di masa-masa yang sulit itu, saya dan saudara diberikan kesempatan untuk mengalami Tuhan. Saudara, kita pernah baca di dalam firman Tuhan, doa orang benar itu bila yakin akan, kata-kata firman itu akan menjadi teori biasa dari firman Tuhan. Kalau kita nggak ngalami, betul nggak? Kata-kata firman Tuhan itu akan teori biasa yang kita baca kalau saya dan saudara nggak mengalami kesulitan. Justru kesulitan itu yang membuat saya dan saudara menghidupi kebenaran firman Tuhan. Ilustrasi pohon korma ya, kita sudah seringkali dengar. Nggak apa-apa saya ceritakan lagi ya. Saya kemarin juga cari di Google ya, pohon korma betul nggak sih saya cari ya. Kalau nanam pohon korma itu ditimbun di pasir dan dikasih batu yang besar memang. Ya, batu yang besar. Gimana caranya nanam dikasih batu yang besar? Saya suka nanam, saudara. Nanam lombok aja, jangankan batu besar ya. Batu yang kecil kerikil itu loh, nggak bisa tumbuh lomboknya ya. Tapi ini ditimbun dengan batu yang besar. Yang secara logika itu nggak sulit hidup pasti ya, ditimbun dengan batu. Gimana caranya? Tapi memang kalau kita baca
pohon korma ini saat dia ditimpa batu yang besar, dia memang enggak tumbuh ke atas, tapi dia menancapkan akarnya di dalam. Sehingga pada saat waktunya akar itu sudah kuat, dia muncul tunasnya sampai pohon yang besar, sehingga batunya itu terguling. Apa maknanya saudara dari pohon korma ini ya? Masa-masa sulit yang saya dan saudara hadapi itu, justru itu memunculkan bagaimana kualitas iman kita di hadapan Tuhan. Bagaimana kualitas iman kita di hadapan Tuhan? Sekali lagi, doa orang benar besar kuasanya. Itu akan menjadi slogan biasa. Kalau kita nggak mengalami kesulitan, apanya yang besar? Bagaimana kita bisa mengalami sesuatu yang besar dan ajaib kalau saya dan saudara nggak pernah mengalami yang namanya kesulitan, pergumulan, semuanya dalam zona yang nyaman. Justru di masa-masa yang sulit ini, saya dan saudara mau nggak mau diuji. Mau tidak mau diuji. Bagaimana iman kita, berapa tahun kita beribadah, kita persekutuan doa, kita ikut pelayanan. Apakah saya dan saudara tetap bisa memilih yang benar di masa-masa yang sukar? Sukar menghadapi zona nyaman maupun betul-betul dalam zona yang sukar. Bisakah saya dan saudara tetap memilih yang baik? Bisakah di masa sukar saya dan saudara berbuah di hadapan Tuhan? Kalau kita baca dalam ayat yang ke-7 dan 8, bagaimana kita bisa berbuah di masa yang sukar? Ayat 7 dan 8 ya. Langsung saja ya saya simpulkan di ayat yang ke-7, 1 Samuel 30 ayat 7 dan 8. Di situ Daud di masa yang sulit, dia menguatkan imannya kepada Tuhan. Apa artinya saudara? Di masa-masa yang sulit, saudara jangan mengambil keputusan. Berseru kepada Tuhan. Panggil nama Tuhan. Tuhan, aku ini mengalami masa sulit. Tuhan tahu aku ini sulit mengambil keputusan. Tuhan tahu ini kelemahanku Tuhan. Keinginan mataku sulit ini Tuhan aku menghadapi ini. Tolong aku Tuhan. Mampukan aku Tuhan, di masa yang sulit ini aku bisa ngambil yang benar. Mampukan aku Tuhan. Kalau kita melihat contoh dari figur Daud ini, Daud berseru dan bertanya kepada Tuhan. Tuhan gimana? Aku harus maju atau tidak ini? Dia tanya kepada Tuhan. Saudara, waktu saya baca ayat ini saudara, saya renungkan diri saya sendiri. Kadang-kadang di masa yang terjepit, masa yang sulit loh kita tanya sama Tuhan. Pikiran kita sudah main sendiri. Perhitungan kita sudah main sendiri. Bukan Tuhan tapi perhitungan kita. Saya rindu mengajak kita semua saudara. Saya nggak tahu yang saudara hadapi hari-hari ini. Mungkin bukan hari ini. Mungkin besok, mungkin 1 minggu lagi kita diperhadapkan dengan masa-masa yang sulit. Saat engkau bingung, kita menghadapi masa yang sulit apapun, jangan berseru kepada yang lain. Jangan gupuh buat story. Aku angel, ngono misalkan ya. Uripku soro atau yang lain-lain. Atau gupuh WA temen, curhat sama dia. Teman kita itu hanya bisa mendengar, ngasih nasihatnya bisa salah, dan lain-lain. Satu saudara ingat, berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong saya nggak mampu menghadapi ini. Aku perlu Tuhan. Titik saudara. Nggak usah panjang lebar. Berseru kepada Tuhan di masa sulit. Itu yang membuat Daud bisa bertahan dalam masa-masa yang sulit. Yang kedua saudara. Di ayat 9 dan 10 ya. Bagaimana kita bisa berbuah di masa yang sukar? Di ayat 9 dan 10, di situ intinya Daud memutuskan untuk tetap maju. Untuk tetap maju, pantang menyerah. Nah, terkadang saudara, di masa-masa yang sulit, kita itu sudah kehilangan tenaga, kehilangan harapan.
Apalagi misalkan yang sekolah, tidak ada biaya untuk sekolah. Yang bekerja sudah puluhan lamaran, bukan dipanggil tapi ditolak. Misalkan begitu ya. Dan lain-lain, banyak pergumulan hidup kita. Kadang-kadang banyaknya, satu belum selesai, satu lagi, satu belum selesai, satu lagi. Menumpuk dalam hidup kita sehingga membuat kaki kita ini sudah enggan untuk melangkah. Sulit, berat saudara. Masa yang sulit. Sudah enggan lagi mau berusaha menjadi pribadi yang baik itu. Wis ngene ae Kak, wis berat aku wis. Wis tak jalani ae. Berat kita melangkah saudara. Tetapi yang kedua, gimana caranya kita bisa berbuah, tetap berbuah di masa yang sulit? Satu, kita tetap maju, pantang menyerah saudara. Yang pertama tadi berseru dulu kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Yang kedua, kita tetap maju saudara. Jangan diam di tempat karena waktu jalan terus. Teman-teman kita sudah maju, sudah melangkah, kita ketinggalan. Ini kemampuanku Tuhan, tolong aku Tuhan, aku maju sama Tuhan. Aku percaya Tuhan pasti buka jalan. Saudara, setiap kita akan diperhadapkan dengan banyak hal dalam hidup ini ya. Ada masa-masa yang betul-betul sulit dalam kehidupan kita. Ada yang di masa-masa yang kita ditawari hal-hal yang enak ya. Ayo masuk PNS yuk. Wah PNS siapa yang gak mau ya. Ayo masuk PNS. Wes tenang aja, nanti kamu tak ini, dijanjiin macam-macam ya. Tapi, itu, tanpa sadar menjauhkan kita dari Tuhan. Komitmen kita dengan Tuhan, yang dulunya kita setia dengan Tuhan, akhirnya tanpa sadar jauh. Sukar untuk memilih. Saudara, sore hari ini, firman Tuhan ini sederhana mengingatkan kita semua. Di masa-masa yang sulit yang kita hadapi, jangan pernah kita salah pilih, saudara. Karena pilihan kita hari ini menentukan langkah kita yang akan datang. Lebih baik kita sedikit terlambat sepertinya, tapi kita melangkah yang benar di hadapan Tuhan. Bagi yang belum punya pasangan hidup misalkan, usiaku Kak, sudah lead time-nya udah habis, takut expired Kak, misalnya gitu. Lebih baik terlambat daripada salah pilih. Daripada kita sudah milih, nyarinya bahagia, misalkan begitu, ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Dan menyesal itu tidak ada obatnya ya. Jadi saya rindu kita semua yang ada di tempat ini, termasuk saya pribadi. Jangan pernah salah ambil keputusan di masa yang sulit. Kalau saudara merasa kesulitan mengambil keputusan, berseru kepada Tuhan. Jangan keburu update status, TikTok dan lain-lain, IG ya. Ya, itu secara psikologi hanya memuaskan sejenak batin, tak keluarkan. Ya. Orang yang suka curhat di media sosial itu kasihan sebetulnya ya. Enggak punya teman curhat. Sebetulnya ingin diperhatiin. Ya. Makanya saya menghimbau kita semua, jangan suka curhat di media sosial. Itu menandakan saudara butuh perhatian dari orang lain. Curhat sama Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Tuhan tolong saya Tuhan. Mungkin saudara mikir, Kak aku sering Kak berseru sama Tuhan itu. Minta sama Tuhan tapi kok gak dijawab-jawab. Kayaknya kok mental. Ya. Saudara, pribadi Tuhan itu tidak hanya kita panggil saat kita butuh saja. Kita semua yang ada di tempat ini, tidak akan ada yang tahu apa yang akan terjadi di hari esok kita. Betul apa betul? Kita mungkin hari ini bisa berencana ini dan itu. Aku habis gini kuliah, kerja ingin nabung, ingin begini dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan katakan manusia ini hanya bisa berencana. Tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Suatu saat Tuhan bisa menggagalkan semua rencana itu. Saudara, tadi pagi saya ngelihat di mana ya? IG, nggak tahu IG-nya siapa saya lihat. Mungkin teman-teman pernah lihat ya.
Judulnya itu kalau nggak salah, Rencana Tuhan vs Rencanaku. Ada orang yang nanam kayaknya kayak kartun gitu ya. Nanam, dia berharap tumbuh, ditunggu. Tumbuh. Kok belum berbuah, ditunggu lagi. Sampai singkat cerita pohonnya berbuah. Habis itu kena angin. Wah, dia udah seneng kan kena angin, pohonnya mati semuanya. Sedih kan? Waduh kok selama ini tak tunggu sudah berbuah, mati pohonnya. Terus dia sedih, telungkup saudara. Tanpa sadar yang kena angin tadi itu menyebabkan tumbuh di tempat-tempat yang banyak. Kalau saya mengambil ilustrasinya satu saudara, kadang-kadang kita sudah berencana, berharap sesuatu yang baik terjadi dalam hidup kita. Terkadang Tuhan izinkan, Tuhan kacaukan, bukan kacaukan ya apa ya, Tuhan bubarkan lah bahasanya ya. Bubarkan semua rencana kita itu. Dan kita kadang merasa kecewa, aku ingin seperti ini loh Tuhan. Sudah berbuah loh Tuhan, tapi kok gak seperti yang tak harapkan Tuhan. Tapi ingatlah saudara, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang baik. Dia lebih tahu apa yang terbaik buat hidup saya dan saudara. Jangan pernah bosan berharap kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dia Tuhan yang mengasihi kita semua. Sore hari ini, setiap kita diingatkan kembali oleh Tuhan melalui sharing firman Tuhan sore ini. Dia Tuhan yang baik. Kalau hari ini kita diberikan kesempatan, pilihlah yang benar, saudara. Pilihlah yang benar. Sekali lagi saya ingatkan, pilihlah yang benar. Pilihanmu akan menentukan masa depanmu. Yang pasti jangan pernah tinggalkan Tuhan. Lebih daripada apapun, lebih daripada siapapun. Kalau kita sudah salah mengambil keputusan, ingatlah, berserulah kepada Tuhan. Dia yang sanggup memulihkan hidup saya dan saudara. Mari kita renungkan firman Tuhan sejenak. Tuhan, kami sebagai manusia, seringkali kami salah mengambil keputusan. Di dalam masa-masa yang sulit, seringkali kami tidak melibatkan Engkau, Tuhan. Kami tergoda dengan keinginan mata kami. Kami tergoda dengan tawaran-tawaran dunia ini, Tuhan. Yang tanpa kami sadari, hidup kami mulai jauh dari Tuhan. Kami sudah tidak memegang komitmen kami, kesungguhan kami di hadapan-Mu, Tuhan. Kami lupa bahwa ada satu-satunya pribadi yang jauh lebih penting daripada semuanya itu, yaitu Engkau, Tuhan. Harta yang kami kumpulkan bisa hilang dalam sekejap. Kepandaian yang kami kejar, keberhasilan melalui sekolah kami, suatu saat tidak akan ada artinya kalau Tuhan gak kasih kesempatan kami untuk mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Pasangan hidup yang kami idam-idamkan yang menurut kacamata kami, penglihatan kami, itu yang terbaik bagi kami. Tapi saat kami tidak melibatkan Engkau dalam kami memilih pasangan hidup kami, Tuhan. Apa yang kami lihat baik, belum tentu baik di hadapan-Mu, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Di masa-masa yang sulit yang pernah kami hadapi, seringkali kami melupakan Engkau. Bahkan seringkali kami di masa-masa yang terjepit itu, kami salah mengambil keputusan ya Tuhan. Tuhan Yesus tolonglah kami. Kami gak mampu tanpa Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Berikan kami kemampuan untuk kami hidup benar di masa-masa yang sulit. Untuk kami tetap memilih yang benar di masa-masa yang sukar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Mari kita berdiri bersama-sama saudara.
Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau baik bagi kami Tuhan. Hamba-Mu terbatas dalam berbicara. Kemampuan hamba-Mu sangat terbatas dalam berbicara. Tetapi kami mohon kepada-Mu Tuhan. Engkau berbicara, menjelaskan lebih dalam kepada setiap hati kami yang hadir sore hari ini. Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap hati kami Tuhan. Supaya hidup kami, setiap hari, semakin hari hidup kami semakin lebih dewasa rohani. Pengenalan kami kepada-Mu Tuhan. Cara pikir kami, memiliki cara pikir yang benar di hadapan-Mu Bapa. Tuhan tolong kami Tuhan. Tuhan tolong kami. Engkau menjamah setiap kami satu persatu tanpa terkecuali Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepada-Mu. Kalau ku hidup, ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu. Tuhan, tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus Kau kebenaran. Dia yang menyelamatkan kita saudara. Menyelamatkan. Terima kasih Tuhan. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Kami perlu anugerah-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepada-Mu.
setiap kami Tuhan, untuk tetap menyembah-Mu, tetap memandang-Mu Tuhan. Oh, dari kasih-Mu, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup Tuhan, kalau ku hidup bagimu. Biarlah setiap kami Bapa tetap memandang-Mu di masa-masa sulit dalam hidup kami. Biarlah setiap kami tetap memandang-Mu Tuhan. Oh Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Oh, ku hidup bagi-Mu, tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saudara, mungkin setiap kita punya masa lalu yang berbeda. Mungkin masa lalu saya jauh lebih buruk dari masa lalu saudara. Kebiasaan-kebiasaan saya yang dulu mungkin lebih buruk dari saudara. Kita bisa punya masa lalu yang berbeda, saudara. Tetapi kita punya Tuhan yang sama. Kita bisa berseru di saat kita mengalami kesulitan. Di saat kita mengalami banyak problem yang kadang tidak bisa kita atasi, saudara. Bahkan kita mengalami depresi. Kita sudah putus asa. Kita tidak bisa menikmati aktivitas yang kita jalani sampai hari ini. Tidak ada kata terlambat, saudara. Satu hal penting yang harus kita pegang bersama. Saat sulit apapun yang saya dan saudara hadapi, berserulah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Tuhan yang akan memampukan saya dan saudara melewati masa-masa yang sulit. Saat kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang sulit, berserulah kepada Tuhan. Tetap pandang Tuhan, saudara. Jangan andalkan sahabatmu. Jangan andalkan 100% orang tuamu. Jangan andalkan yang lain lebih daripada Tuhan. Sekali lagi saudara, andalkan Tuhan. Carilah Tuhan. Dia Tuhan yang baik. Dia yang sanggup menolong saya dan saudara melewati masa-masa yang sukar. Tetaplah benar saudara, dalam menghadapi masa-masa yang sulit. Tuhan Yesus yang baik, Dia akan memberikan saya dan saudara kemampuan untuk kita bisa muncul menjadi pemenang di masa-masa yang sukar. Kita tetap setia memegang komitmen kita di hadapan Tuhan. Dan ada waktunya kita semua akan menikmati buah-buah yang daripada Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, matiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, oh,
Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang. Amin Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku. Mari sekali lagi sama-sama nyanyikan pujian ini. Oh, walau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Oh Tuhan, Kau yang memampukan kami, Engkau yang memampukan kami Tuhan. Oh Yesus, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan, saya nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kepada Tuhan. Ku hidup bagimu, tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu ya Tuhan. Seberapa kami sudah jauh dari Engkau, Engkau tetap terus ada bersama dengan kami. Tuhan, Engkau harapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juru selamatku yang hidup Tuhan. Menjauhkanku dari kasih-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Engkau selalu hadir di setiap musim kehidupan kami. Di masa-masa apapun yang kami hadapi Tuhan, yang kami tahu Engkau selalu ada bersama dengan kami. Biarlah setiap kami Tuhan, tidak pernah jemu untuk berseru kepada Engkau. Memohon kepada Engkau, memohon penyertaan-Mu di setiap langkah kami Tuhan. Supaya setiap kami Tuhan, boleh tetap benar menjadi pribadi yang benar di masa-masa sulit. Di masa-masa pergumulan kami tetap menjadi pribadi yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Kami tetap memilih yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Meskipun terkadang pilihan yang benar itu menyakitkan daging kami. Tetapi kami percaya satu tujuan kami. Kami rindu hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Apa artinya Tuhan kami memperoleh semua kesenangan yang ada dalam dunia ini. Tetapi akhir hidup kami mengalami kebinasaan. Dan kami mengecewakan hati Tuhan. Tuhan Kau mampukan setiap kami. Untuk kami bisa terus berkomitmen. Menjalankan hidup kami tetap benar, tetap setia, tetap sungguh-sungguh kepada Engkau. Di masa apapun hidup kami. Sebab Engkau Tuhan yang selalu baik dalam hidup kami. Engkau layak menerima puji-pujian dan sembah kami. Engkau layak menerima hidup kami yang berkenan ini Tuhan. Karena Engkau sudah menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau memeteraikan kebenaran firman-Mu dalam setiap loh hati kami.
Hamba-Mu tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Tuhan yang memperjelas kembali, Tuhan yang berbicara kepada setiap hati kami masing-masing, supaya hidup kami semakin hari semakin sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati setiap kami dalam pergumulan kami masing-masing. Kami percaya Tuhan tolong teman-teman kami semua yang hadir malam hari ini. Bapa, Engkau mengenal setiap hati kami lebih dalam daripada siapapun. Apapun pergumulan mereka Tuhan, Engkau Bapa yang lebih tahu yang terbaik. Kami berdoa, kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Menolong tepat pada waktunya, yang terbaik Tuhan sudah sediakan bagi kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Salam